Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah dari mata kuliah SD Strategik. Sebelum saya memulai, saya terlebih dahulu akan memperkenalkan diri. Nama saya sendiri yaitu Agus Wiranto dan rekan saya yang satunya yaitu Agus Sumitro. Dan merupakan mahasiswa MTI Bina Dharma Angkatan 20, yaitu kelas MTI A. Adapun materi yang akan kami sampaikan yaitu mengenai analisis berita online detik.com dan kumparan.com, serta rekomendasi strategi untuk infobedebis.com. Dimulai dari identifikasi berita online detik.com. Yang pertama itu dari proses bisnis, dimulai dari konten. Konten dari detik.com sendiri lebih memilih banyak tulisan dan diselingi oleh beberapa foto pendukung saja, serta video. Bentuk penulisan yang ada dalam detik.com yaitu menggunakan sistem non-layer. Artinya pembaca dapat memberikan kritik dan saran dengan menggunakan akun sosial media pengguna. Dan EYD yang benar, serta ditampilkan secara lebih singkat, dan kriteria penulisan berita juga telah dipenuhi dengan unsur 5W plus 1H. Nama penulis, waktu berita diluncurkan, dan ilustrasi berita berupa gambar. Serta proses bisnis dari functionality, yaitu dengan mengetik alamat situs berita detik.com maka akan muncul berita sesuai dengan waktunya dan akan menampilkan video yang membahas berita tersebut dalam satu tempat yang sama. Selanjutnya itu dari segi navigasi atau navigation, dengan mengetik kata kunci maka seluruh berita yang terkait akan dimunculkan. Menyediakan berita dari berbagai daerah, bahkan dari internasional, serta dilengkapi dengan video. Proses bisnis selanjutnya yaitu dari audio dan video quality. Viewer dapat lebih mudah dalam memahami kronologi secara visual. Itu dari audio dan video quality-nya. Serta yang terakhir yaitu dari interactivity. Dapat mempermudah pembaca dalam menyampaikan kritik dan saran terhadap media online tersebut. Selanjutnya, identifikasi proses IT atau IS-nya. Detik.com sendiri mempunyai portal lain yang membagi berita sesuai kategorinya, yaitu yang pertama Detik News, Detik Finance, Detik Food, Detik Hot, Detik Net, Detik Support, Detik Health, Detik Shop, Detik TV, serta beberapa fitur lainnya. Dan menggunakan internet dan telepon seluler atau PDA atau smartphone. Jadi detik.com sendiri bisa diakses dari platform manapun. Selanjutnya saya akan menyampaikan identifikasi terkait berita online yaitu kumparan.com. Dari segi proses bisnis sendiri, poin pertama yang kami dapatkan yaitu fasilitas akun untuk notifikasi terkait berita dan konten yang kita inginkan. Selanjutnya, menu bagikan berita ke platform media sosial Facebook, WhatsApp, dan Twitter sudah tersedia. Sudah tersedia versi mobile, artinya bisa diakses dari platform manapun, baik itu mobile maupun website. Selanjutnya ada berita versi video maupun gambar yang pastinya. Nah, di sini ada polling pembaca. Jadi pembaca bisa mempolling terkait berita yang telah dibaca oleh pembaca itu sendiri. Yaitu membuat opini dan berita. Yang terakhir yaitu fitur untuk bantuan. Di sini ada fitur bantuan terkait pembaca apabila mengalami kesulitan dalam mengakses atau mencari berita terkait di kumparan.com sendiri. Selanjutnya kami mengidentifikasi proses IT atau AS-nya. Yang poin pertama yang kami lihat yaitu memiliki sertifikasi untuk seluruh jurnalisnya. Jadi seluruh jurnalis yang ada di kumparan sendiri yaitu sudah memiliki sertifikasi. Yang kedua, investasi dari beberapa perusahaan besar. Dan yang ketiga, bekerja sama dengan media lokal 34 provinsi yang ada di Indonesia sendiri. Nah, dari identifikasi kami untuk kedua
berita online detik.com dan kumparan.com tadi, kami merekomendasikan strategi untuk info bedebis. Nah, dari segi proses bisnis, poin pertama ingin kami rekomendasikan yaitu menambah segmen berita atau informasi. Yang kedua, membuat visi dan misi perusahaan sesuai dengan slogan info bedebis. Dengan misi dan semboyan seperti ini, maka perusahaan menerapkan pola kerja yang memungkinkan wartawan bekerja tanpa harus pulang ke kantor, dan penyediaan sarana menyampaikan laporan wartawan melalui telepon seluler dan email. Selanjutnya, memperhatikan yang pertama pertumbuhan pasar, yang kedua pertumbuhan mengakses, yang ketiga daya beli potensial pasar, dan peningkatan brand info bedebis sendiri. Yang keempat, menentukan harga dan menerapkan strategis yang berorientasi pada biaya, berorientasi pada pesaing, yaitu membandingkan harga dengan media lain. Yang terakhir, untuk proses bisnis sendiri yaitu strategi distribusi berganda, artinya dengan menggunakan internet dan telepon seluler atau PDA ataupun smartphone. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan potensial pasar yang memerlukan informasi cepat. Untuk selanjutnya, rekomendasi proses IT atau IS terhadap strategi info bedebis sendiri, yaitu membuat badan hukum berbentuk PT atau SIP sehingga investor bisa menanamkan modal, sehingga bisa mengembangkan bisnis perusahaan dengan pengembangan sistem informasi. Yang selanjutnya, yang terakhir, menambah interaksi pembaca dengan fasilitas video, chat, saran, kritikan, maupun live streaming. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga dapat membantu bagi info bedebis sendiri untuk dapat berkembang atau tumbuh ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.